Perkenalkan, saya Muhammad Andrew Wibowo, NPM 2022525039. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah lembaga yang berbentuk organisasi yang dijalankan berdasarkan tujuan untuk menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat luas dengan motif mendapatkan keuntungan. Unsur-unsur pembentukan perusahaan. 1. Mengetahui cara jelas siapa pemilik perusahaan. Perusahaan berbadan hukum atau tidak. 2. Memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau laba. 3. Menjalankan kegiatan produksi yang bersifat tetap. Dan 4. Segala kegiatan dilakukan dengan secara terang-terangan. Usaha berbadan hukum dan usaha tidak berbadan hukum. Usaha berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha. Maka jika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha yang hanya dapat dituntut atau diminta ganti rugi hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri. Usaha tidak berbadan hukum. Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha. Maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau diminta ganti rugi yang tidak hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, termasuk harta pribadi pemilik. Jenis-jenis perusahaan. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang termasuk ke dalam badan hukum. Untuk mendirikan sebuah PT, dibutuhkan paling sedikit 2 orang yang diwajibkan memiliki notaris sebelum kemudian mendaftar dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Perseroan terbatas memiliki 3 jenis modal, yaitu modal ditempatkan, modal dasar, dan modal disetor. Yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari berbagai macam sumber. Yayasan inisiatifnya tidak memiliki anggota. Menindaklanjutinya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Persero. Jenis perusahaan yang satu ini hampir sama dengan perseroan terbatas, tetapi sebagian sahamnya dikuasai oleh negara. Namun, perusahaan persero tidak juga mendapatkan fasilitas dari negara. Status pegawai perusahaan persero juga merupakan pegawai swasta. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer merupakan jenis perusahaan yang dibangun oleh 2 orang atau lebih, yang mana para anggotanya memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda antara satu sama lain. Persekutuan komanditer biasanya terdiri dari paling sedikit 2 orang, yang salah satunya memiliki peran sebagai sekutu aktif atau sekutu komplementer, dan yang lain menjadi sekutu pasif atau sekutu komanditer. Perusahaan negara merupakan jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara. Perusahaan negara merupakan perusahaan yang mempunyai modal, baik sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan atau harta negara yang telah dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Persekutuan firma. Persekutuan firma ini didirikan dengan patungan modal dari beberapa orang. Masing-masing anggota dalam firma ini memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola perusahaan. Sebuah firma didirikan secara resmi atau di bawah tangan hanya membuat sebuah kesepakatan antara seluruh anggota firma. Persekutuan perdata merupakan 2 jenis perusahaan yang didirikan dengan dasar perjanjian antara 2 orang atau lebih untuk melibatkan diri dan memasukkan sesuatu dengan tujuan untuk membagi keuntungan bersama. Persekutuan perdata adalah bentuk umum dari persekutuan firma dan persekutuan komanditer atau CV. Koperasi merupakan sebuah usaha bersama yang dibentuk dari persekutuan orang. Koperasi merupakan jenis perusahaan yang didirikan dan dioperasikan oleh anggotanya sendiri. Koperasi bersifat demokratis, yang berarti satuan anggota memiliki satu suara, one man one vote.
dan seluruh anggota koperasi memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola perusahaan. Terima kasih.